Oke, welcome buat teman-teman yang baru datang. Silakan bisa mengambil tempat duduk. Di depan nggak apa-apa di depan. Atau kalau malu di seat kedua. Oke. Oke, di sini sedikit disclaimer aja ya teman-teman ya. Untuk most of all, apa ya, presentasi kali ini itu nggak ada prakteknya. Jadi, I think it will be a lightweight materials because we will only discuss about the culture and also about the mindset. Jadi mungkin kita ngomongin soal DevSecOps ini sendiri, banyak orang-orang yang udah nggak asing lagi ya, terutama orang-orang yang udah pernah terjun ke security, terus tiba-tiba diminta handle DevOps atau mungkin diminta handle infrastructure. Mereka udah nggak asing lagi. Tapi banyak juga teman-teman luar sana yang bahkan udah berkarir di industri kayak industri pemerintahan atau mungkin industri yang ibaratkan ya mereka cuman do things what they do aja gitu. Mereka kayak nggak tahu DevOps dan DevSecOps itu apa gitu. Dan ini mayoritas masih agak asing banget di Indonesia karena it will be DevSecOps is really late coming to Indonesia. So let me present about the dark side of the DevSecOps goes in the deployment process. Karena buat currently banyak orang-orang yang juga FOMO tentang DevSecOps. Okay, before that let me introduce myself. My name is Ananda Fikri Jalakbar. You can call me Mas Nan atau Ananda, boleh bebas. Kebetulan saya DevSecOps consultant di i3 dan juga salah satu community founder di Boxpoint Ecosystem. Buat 3 sosial media saya, teman-teman boleh connect juga. Untuk di LinkedIn ada Ananda Fikri, Roblox ada Hafiz Iskandar, dan juga ada Discord gitu. Oke, thank you. Okay, before we jump into the materials, Elon Musk ever told us about it is important to view knowledge as a sword of semantic tree. Make sure you understand the fundamental principle, the trunk and big branches. Jadi inti dari apa yang Elon Musk bilang itu kita kan banyak banget nih di breakout room 3 ini itu nanti bakal teman-teman banyak belajar tentang everything about infrastructure gitu kan. Cuman di sini saya pengen kenalin tentang basicnya dulu. Basicnya itu ya knowledge-nya dulu bahwa infrastructure kedepannya itu nggak cuman about system administration, tapi we also should know about the security and automation and DevSecOps and so on and so forth gitu. Oke, ini sedikit gambarannya aja. Jadi nanti kita bakal kenalan tentang fundamental di sini dan nanti buat sesi selanjutnya ya sama teman-teman lainnya di breakout 3 teman-teman bakal kenal dari branches-nya juga, trunk and so on and so forth gitu. Oke, the DevSecOps background. Ini nggak usah dilihatin ya gambarnya. Roblox jelas. Oke. Oke, banyak orang-orang yang berpikir kalau misalnya DevOps, kita ngomongin DevOps dulu ya. DevOps itu sebuah tools atau DevOps itu adalah sebuah roles. Banyak yang masih berkutat di circle mindset kayak gitu. Dan sesuai yang dilihat di gambar teman-teman, ini sebuah gajah. Banyak orang yang ngira bahwa gading ini itu dia itu toolsnya, ini DevOps gitu. Bahkan ada yang ngira perut itu DevOps, ada yang ngira kepala itu DevOps gitu. Jadi orang-orang ngira itu DevOps itu adalah sesuatu yang bisa disentuh, dilihat, dan dipegang gitu. Tapi for sure DevOps itu bukan sesuatu yang bisa disentuh, dilihat, dan dipegang. DevOps itu adalah sesuatu yang bisa dirasakan, kayak perasaan. Au. Oke. Jadi DevOps itu adalah culture yang ada ketika kita ngelakuin suatu do things what we think in the deployment or development process gitu. Culture di mana suatu DevOps itu nantinya menyatukan mindset dan kolaborasi antara tim development dan juga tim operation yang tadinya karena sebelum adanya DevOps itu mereka kayak ibaratkan lulu gua. Jadi bisa bersinergi dan bisa lebih transparan gitu. Makanya DevOps itu bukan tools, DevOps itu adalah culture gitu. Okay. So this is the line of explanation about what is DevOps. So a culture professional movement that stress communication, collaboration, and integration between software developers and IT operations ya, yang tadi kita jelaskan. Jadi intinya DevOps itu kolaborasiin semuanya gitu.
Jadi biar antara berbagai macam divisi itu nggak ada miskom, nggak ada konflik, dan semua proses itu bisa cepat, stable, dan juga sesuai apa yang diekspektasikan oleh user atau mungkin tim leadernya gitu. Oke. Dan di balik DevOps ini sendiri, by the time itu banyak juga orang-orang yang mikir DevOps ini sendiri, kalau misalnya kita ngejalanin automation, ada nggak sih proses pengamanannya tengah-tengahnya? Makanya kita baru kenal yang namanya DevSecOps. Kita mungkin banyak ada yang udah tahu, mungkin orang yang terjun di security udah tahu lah ya. Tapi yang terjun di development atau para programmer agak asing, dan ini juga masuk ke real case saya juga waktu saya pernah terjun ke salah satu user atau klien. Itu saya tanyain mereka udah tahu belum DevOps itu apa, DevSecOps itu apa, mereka nggak tahu. Mereka cuma taunya itu ya udah ngoding selesai udah gitu. Itu sebatas itu juga. Jadi DevSecOps ini itu the part of enhancement yang dimana security nyempil di setiap bagian yang ada di deployment process gitu. Ini it's about the mindset and culture. Oke. Jadi ini ada dua perspektif yang mungkin bisa jadi salah satu sampel. Let's say ada seorang DevOps engineer bilang security will slow us down. Jadi misal ada DevOps engineer ketika mereka ngelakuin deployment proses, we like orang security itu bilang, lu ngelakuin deployment proses, lu juga butuh security juga inside of your process gitu kan. Tapi dia bakal bilang security will slow us down, sorry, typo. Dan ada seorang DevSecOps engineer yang bilang no, DevSecOps promotes safe lab security, yang dimana DevSecOps ini itu adalah suatu culture yang ngejamin setiap orang yang lakuin proses DevOps ini bisa aman di setiap prosesnya. Karena kan DevOps itu kan ada proses ya, yang awalnya itu starting with development ya, dari sisi kodenya, kemudian build, kemudian ada release, dan juga deploy gitu. Intinya di situ. Dan DevSecOps ini itu adalah suatu mindset yang ngejamin setiap prosesnya itu aman gitu. Jadi it's not about how we make it complicated karena ada security. Mungkin banyak yang bilang makin secure sistem kita itu bakal makin ribet. Emang, tapi ribetnya itu konteksnya gimana gitu. Ini sih yang jadi pertanyaan. Kemudian second one is just more work for DevOps. Itu orang-orang DevOps pasti bakal mikir, atau orang developer dan operation pasti bakal mikir kalau misalnya we do the security things in DevOps, it will make more work gitu. Tapi padahal activity yang mereka lakuin ini bakal mempermudah tim operations. Contohnya kan tim pentester sama SOC dan sebagainya itu kan mereka kan di ranah operations itu bakal mempermudah karena adanya security automation juga yang ngebantu banget buat ngecek secara otomatis, ngemitigasi secara otomatis, dan ngebantu para developer buat ngefixing kode secara otomatis gitu, tanpa perlu ngelakuin cross check manual gitu. Apalagi kalau misalnya konteksnya aplikasinya itu kompleks banget. Tuh. Terus kalau ngomongin soal DevSecOps, banyak banget secara real case teman-teman di luar sana itu saya tanyain ya, mereka kenapa kok pakai DevSecOps? Mereka mereka cuman ngikut dari apa yang orang bilang. Mereka kayak FOMO gitu. Mereka ngelakuin DevOps itu FOMO, mereka ngelakuin DevSecOps juga FOMO gitu. Terus apa sih DevSecOps FOMO itu? Jadi intinya itu adalah people in Indonesia has already known about DevOps. Jadi semua orang kalau misalnya tanya soal DevOps itu udah tahu DevOps itu apa. Cuman kebanyakan mereka cuman tahu kalau DevOps itu adalah suatu role atau mungkin suatu tools gitu. Itu ya. Padahal in real case yang tadi udah kita bahas, DevOps itu ada culture, dan sebagian juga orang-orang di Indonesia udah tahu juga kalau misalnya cyber security di Indonesia itu pasti udah nggak asing lagi gitu. Dan kalau ngomongin soal DevSecOps sendiri di dunia itu, konsep DevSecOps sendiri tuh started to bermula di 2015. Gitu. Ini hype-nya di dunia. Correct me if I'm wrong, karena kita sama-sama belajar ya. Jadi yang dari yang saya cari juga dari 2015, kemudian hype di Indonesia. Kan kalau ngomongin soal hype di Indonesia sendiri, terutama cyber security juga, itu di Indonesia hype-nya itu waktu era COVID. Padahal sebelum-sebelumnya itu juga udah hype, tapi belum sekenceng waktu era COVID gitu kalau misalnya cyber security. Dan DevSecOps pun hype itu 2 tahun kayaknya ya, 2 tahun setelah era COVID di 2021 baru hype lah DevSecOps di Indonesia. Tapi hype secuil aja, sekian 0,0 sekian% doang gitu. Selepasnya orang-orang baru pada pengen ngelakuin hal yang berbau DevSecOps juga gitu.
Oke. Dan banyak orang yang bilang kalau misalnya oke gue udah ngelakuin keamanan implementasi tools di setiap prosesnya dan gue ngerasa gue udah ngelakuin culture DevSecOps gitu. Gue udah ngelakuin hal yang berbau DevSecOps. Padahal for real mereka itu um, just like kind of FOMO. Karena banyak orang yang lakuin hal-hal yang berbau DevSecOps karena mereka cuman pakai tools yang viral gitu. Tapi ketika ditanya kenapa sih lu pakai tools ini, tools itu misal let's say lah ya, kita ngelakuin SCA. Kenapa sih kok SCA atau source code SCA software composition analysis kenapa kok pakai Trivi? Kemudian Sasti kenapa kok lu pakai SonarQube dan sebagainya. Itu orang-orang karena nggak ada decision making alasan buat pakai tools kayak gitu. Makanya kita bisa bilang mereka cuma FOMO gitu. Mereka cuma ngikut apa kata perusahaan, mereka nggak ada concern kenapa kita perlu pakai tools A buat ngelakuin security untuk source code terkait gitu. Ini part of FOMO. Kemudian banyak juga yang sering di real case ya. Saya nggak bisa nge-show semuanya karena ini based on confidential activity juga gitu ya. Jadi mohon maaf kalau teman-teman nggak saya present juga. Tapi pasti ada gambar ada ya. Yang poin kedua itu adalah environment are still hard coded. Jadi banyak juga orang-orang yang masih hard code, terutama orang-orang yang sering saya temuin itu banyak juga ya di suatu instansi itu masih nge-hard code semua confidential information kayak URL endpoint, kemudian ya password mungkin udah di secure tapi kayak URL endpoint, kemudian project key atau API key itu mereka masih taruh di CI/CD pipeline. Itu masih sering banget ditemuin gitu. Karena mereka cuma FOMO doang gitu. Terus kemudian mereka bikin pipeline yang kompleks itu udah secure, padahal kompleks itu belum tentu secure gitu. Karena makin padat kita bikin security system, belum tentu security system itu totally aman, pasti punya celah. Orang seaman-amannya penjara Alcatraz saja masih bisa dijebol gitu, karena mereka terlalu kompleks sistem keamanannya, tapi mereka nggak ada concern buat ngecekin setiap titik dari celah keamanan itu, karena setiap celah keamanan pasti ada titik butanya. Mungkin teman-teman yang nonton drakor Shop of Killer udah tahu lah ya konsep titik buta itu gimana. Itu konsepnya bisa kita analogiin kayak konsep ketika kita implementasi DevSecOps gitu. Kemudian calling a lot of vendor. Nah ini jadi penyakit juga nih beberapa software host juga. Jadi banyak software host yang mungkin tekan kontrak sama vendor-vendor IT, tapi mereka nggak aware sama vendornya ini itu sebenarnya itu bisa nggak ngejagain informasi mereka. Karena oke lah sistem mereka aman, tapi gimana dari sisi mindset manusianya, dari sisi birokrasi dan operasional itu gimana gitu. Karena banyak vendor yang kayak butuh tenaga aja, tapi software yang butuh tenaga aja tapi nggak aware vendor ini itu atau orang yang didelegasiin itu bisa nggak ngejaga confidential data. Karena banyak juga kasus pencurian dan kebocoran data. Ya ada juga yang akarnya juga dari vendor yang bekerja di suatu instansi gitu, entah instansi pemerintahan atau instansi swasta dan sebagainya. Jadi ini harus jadi concern juga, karena calling a lot of vendor, mungkin teman-teman yang kerja di software house ini nggak bisa asal-asalan juga gitu, karena ini bakal relate ke confidential information dari sisi humannya gitu. Terus orang-orang juga mikir DevSecOps nggak hanya DevSecOps ya, DevOps itu cuman berpikir tentang tools yang dipakai apa gitu, tapi mereka nggak implementasiin tentang nice culture, dan mereka cuman ngelakuin automate security tools, mereka ngelakuin scanning secara otomasi, tapi action kedepannya ketika habis di scan itu mereka harus ngapain itu mereka kayak nggak diperhatiin secara detail, karena mungkin banyak juga yang kena ke bawah arus birokrasi, jadinya ya berapa poin-poin kayak mungkin titik-titik krusial di hasil scanning mereka kayak nggak dihiraukan gitu. Oke, so for in reality ya faktanya itu adalah fast deployment belum tentu secure, terus hal yang kompleks belum tentu juga secure, terus hal yang berbau otomasi pasti nge-expose everything, dan juga supply chain itu jadi akar dari permasalahan hal yang ada di konsep DevSecOps gitu. Gak hanya DevSecOps ya, konsep aplikasi sekarang yang jadi penyakit itu sekarang supply chain. Makanya banyak kasus-kasus yang mungkin sering terjadi di Indonesia ya, itu mungkin orang ngerasa
let's say company A udah implementasi birokrasi keamanan yang padat banget nih, dari sisi mereka masang firewall, masang proxy, harus connect pakai VPN dan sebagainya. Cuman karena mereka ada beberapa titik lemah yang tadi kita bilang ya, complexity itu belum untuk kita secure. Even ada company yang udah secure dari berbagai macam sistem, mereka tetap masih bisa kebocoran. Kenapa? Karena kita nggak bisa aware di supply chain-nya gitu. Karena supply chain attack itu sekarang jadi problem di DevSecOps. Oke. Untuk beberapa contoh ini cuman sekilas aja ya, untuk simple deployment. Di DevSecOps sendiri itu ada dua model. Yang pertama ada branch, dan mereka mungkin ada yang pakai branch development dan production. Jobsnya itu ada SCA, SAST, IAC, build, Dusty, deploy, dan juga advance-nya itu ada dev, QA, bug fix, front end, feature, UAT, production, and so on and so far. Dan every company in Indonesia has a security mindset, but they currently are still trapped in old bureaucracy. Jadi dari saya juga ngapresiasi ya waktu turun ke tempat rekan-rekan klien, atau mungkin waktu deep talk sama teman-teman yang kerja di tempat-tempat pemerintahan atau mungkin swasta gitu. Mereka keren karena mindset security mereka itu bagus-bagus gitu. Oke. Tapi mereka masih ketrap sama birokrasi lama. Ketrap sama birokrasi lama itu dalam artian mereka pengen lakuin A, tapi gara birokrasi di perusahaan ini juga ada curhatan juga dari teman-teman yang kerja di suatu perusahaan terkait. Karena birokrasi tersebut mereka nggak bisa improve dari sisi mindset, nggak bisa improve dari sisi apa yang mereka pelajarin. Alhasil DevSecOps yang seharusnya itu culture-nya diimplementasikan dengan baik, dengan agile dan dengan proper, itu susah karena mindset dari perusahaan tersebut itu masih kebawa di birokrasi yang masih sangat-sangat bikin mereka nge-stuck gitu. Oke. Jadi ini ada stats where Ghost site. Jadi kalau ngomongin soal hiding, Ghost itu ada di mana aja, development, build, distribution, dan for sure in the point semuanya itu bakal berkaitan sama supply chains. Oke, karena 10 minutes left, I will be fast. Oke. Knowledge of the DevSecOps process. Oke, pertama Ghost in development. Jadi kalau ngomongin Ghost in development itu pasti lebih dekat sama developer. Dan beberapa proses scanning yang sering dilakuin itu adalah software composition analysis dan juga static analysis. Ya, dari sisi kode intinya, dari sisi kode dan juga dependensi gitu. Dan beberapa penyakitnya yang sering terjadi itu adalah pertama itu kayak leak credential via Git. Banyak teman-teman yang masih naruh beberapa kredensial yang dirasa this is not important, padahal itu important. Contohnya apa sih? Kayak endpoint URL atau domain, terus API key yang sekiranya itu emang krusial banget, atau project key yang bisa berpengaruh juga gitu. Terus dependency confusion yang dimana banyak kan attacker yang bikin kayak fake dependency atau fake package yang namanya itu disamain. Kayak contohnya teman-teman mungkin bisa yang pernah mainan Docker bisa diakses coba Dockernya. Terus kita let's say as simple ada image yang namanya WordPress. Itu ada dua, dari official dan juga dari orang yang nge-modify WordPress, dan itu bisa jadi as part of dependency confusion karena ada beberapa hal bias yang perlu kita curigain juga gitu. Terus ada insecure git setting, ini lebih ke hal sepele sih kalau misalnya yang insecure git setting. Kemudian further additional implementation di Ghost in development ya, prosesnya itu adalah git scanning. Advanced SCA analysis ini lebih ke arah multi SCA, yaitu kenapa sih kok perlu multi SCA? Mungkin orang-orang ketika lakuin software composition analysis mereka udah mikirnya itu pakai Trivi cukup, atau mungkin pakai tools itu udah cukup. Tapi sebenarnya SCA bahkan SAST pun kita perlu nge-scan 2 kali ya. Kalau misalnya itu biar lebih mantap lah ya. Itu pakai scanning dari specific language. Misal kita pakai PHP, berarti pakai Trivi atau mungkin pakai SCA yang lain ditambah pakai Composer juga gitu. Kalau Node.js juga bisa pakai yang pakai JavaScript, bisa pakai Node atau yang lain sebagainya gitu. Kemudian Ghost di proses build ini sendiri ini ya berkaitan sama ketika proses building itu berlangsung. Yang pertama itu hubungannya sama compromise runner, yang dimana kita nggak tahu ketika kita ngelakuin proses building aplikasi di runner CI/CD, entah itu Jenkins atau GitLab atau GitHub ya,
itu ada something anomali nggak yang ada di dalam servernya tersebut. Kemudian ada available plugins. Kadang orang-orang juga atau orang yang handle CI/CD platform itu ceroboh karena mereka asal install plugin saja tanpa di explore something dalamannya gitu. Kemudian ada misconfigured script, ini hal sepele juga sih. Nih. Kemudian further additional implementation itu mungkin buat suggestionnya juga ketika orang-orang udah aware soal penyakit-penyakit yang commonly ada di proses build, itu bisa diimplementasiin dari sisi plugin usage awareness. Jadi kayak kita perlu aware soal pluginnya, RBAC ya buat CI/CD runner, juga firewall setting, dan juga script awareness. Ini sebenarnya basic banget. Kemudian distribution ini hal yang penting juga karena ketika kita ngedistribusiin aplikasi setelah build, itu kita perlu ngelakuin signing juga buat beberapa artifact after process build. Ini fungsinya adalah ketika ada attack ketika ada artifact yang kena attack, kita bisa sebelum kita deploy kita bisa nge-make sure kalau misalnya sign in tangan digitalnya lah istilahnya. Tangan digitalnya itu match gitu dari apa yang kita punya gitu dengan dari apa yang disimpan di artifact management. Contohnya kayak kita nyimpan suatu artifact di Nexus atau mungkin di platform lain, registry yang lain gitu. Sih. Kemudian further additional implementation-nya ada di artifact signing implementation, secure transport from trusted URL, integrity check before deployment, dan juga git commit analysis. Dan yang terakhir ini sendiri adalah ini udah commonly juga buat teman-teman yang kerja di SOC. Kita perlu nge-implementasiin security compliance, IST, dan RASP. Yang dimana ini juga berpengaruh banget untuk di supply chain security. Gitu. Jadi perlu yang intinya yang pernah teman-teman SOC atau mungkin teman-teman security engineer yang lakuin kayak nge-enhance firewall system, terus nge-improve monitoring juga di security monitoring with proper SLA gitu. Jadi nggak boleh asal. Kemudian nge-automate compliance scanning implementation gitu, dan juga kita perlu make sure server yang dipakai itu selalu ngikutin standarisasi yang ada, contohnya PCI DSS atau standar yang lainnya gitu. Jadi in conclusion, kita nggak cuman harus aware soal regular security atau mungkin kita FOMO-FOMOan aja, tapi kita harus aware soal supply chain juga gitu. Karena DevSecOps without supply chain awareness dan juga human brain awareness ya jadinya kosong, kayak real case yang pernah kita temuin di beberapa tahun yang lalu gitu, kayak kebocoran data karena hal konyol. Berarti kan penyakitnya di human brain gitu. Dan kebocoran data serangan ransomware di tahun lalu kalau nggak salah karena kebocoran di beberapa titik. Ini berarti relatnya ke supply chain gitu. Kenapa kalau si peretas bisa masuk ke sistem suatu perusahaan gitu. Ini advance suggestion-nya yang dimana intinya itu yang berhubungan birokrasi di setiap perusahaan. Pertama kayak zero trust ya, zero trust implementation pasti. Kemudian juga lebih ngerapiin lagi dari sisi flow-nya, dan awareness soal supply chain attack dan human security gitu. Terutama yang paling kita highlight itu di human security-nya gitu. Dan kompleks belum tentu aman, jadi lebih ke arah bukan kompleks tapi proper dan rapi gitu. Kenapa? Karena banyak juga orang-orang yang bikin repository untuk suatu deployment dan juga bikin branch yang dimana itu kelihatan acak-acakan atau berantakan gitu. Saya pernah juga kerja di salah satu perusahaan yang dimana rapih banget buat proses deploymentnya di CI/CD itu rapih banget, jadi kayak nggak berantakan. Dan saya juga di situ mikir kalau misalnya bikin deployment itu nggak harus kompleks, tapi kita bikin itu proper tapi rapi, enak dilihat, dan itu secure gitu. Ini sih yang jadi poin. Oke. Dan key-nya itu ini teman-teman, DevSecOps itu is not about set and forget. Kemudian Ghost juga love automation. Jadi kalau misalnya kita nggak aware soal otomasi kita, jadi Ghost atau bisa dibilang virus ya, kita ngomongin soal virus atau attacker itu enak buat masuk ke proses CI/CD kita. Kemudian kita perlu secure its process properly with automation and human initiation ya. Keduanya ini harus balance. Jadi nggak hanya automation aja, karena Ghost love automation dan juga never trust, atau bisa dibilang zero trust. Karena di kondisi sekarang, di kondisi digital paradox, kita kenal juga namanya DevSecOps paradox. Jadi kita harus fokus ke maturity. Nggak cuman kita banyak-banyakan tools, tapi kita perlu belajar soal culture-nya. Oke, thank you.
Oke, so far sampai sini aja atau mungkin teman-teman ada yang mau tanyakan silakan. Kita masih ada berapa menit panitia? 2 menit, 2 minutes. Oke, one person. Sorry, it's a bit longer. Oke, boleh Mas, silakan. Perkenalan dulu kali namanya. Ya, betul. Hmm, betul. Hmm. Oke, lebih ke arah gimana saya ngasih tau developer kalau misalnya lu jangan cuman ngebikin aja tapi lu harus aware soal security gitu ya Mas ya. Hmm, true. Oke, ini pertanyaan yang unik banget. Oke, satu ya kak ya. Oke, thank you. Panitianya udah time's up. Sorry. Au. Oke, kalau ngomongin soal itu jadi sering jadi permasalahan juga ya buat teman-teman yang baru implementasi DevOps, DevSecOps gitu karena eh, se- terakhir itu 2 bulan yang lalu kalau nggak salah di bulan April ya aku ngisi training itu dari orang yang masih belajar DevSecOps itu sendiri cerita kalau misalnya mereka ada perang dingin antara tim development dan operations gitu. Apalagi sama tim security-nya. Jadi best approach-nya itu adalah kalau misal bahasa anagolnya kita perlu nongki bareng dulu. Nongki bareng dulu ke bahasa anagolnya. Tapi kalau bahasa korporatnya kita perlu satuin sinergi dulu dari si otak. Gitu dari si otak biar sama-sama saling ngerti. Dan gini juga mungkin dari tim security ya, dari tim security karena kan DevSecOps ini kan bukan role tapi culture ya. Dari tim security yang aware juga soal implementasi SCA, SAST, DAST itu bisa ngasih berbagai macam best approachment. Jadi kayak let's say lu teman-teman developer kalau misalnya lu asal nge-push terus tiba-tiba kita nggak aware soal security-nya, nanti ketika kena isu kalian malah makin repot kalau misalnya kita nggak prevent di tengah-tengah gitu. Kadang developer itu kadang yang mereka nggak aware soal security mereka itu tutup mata aja. Karena mereka kadang pakai alasan ini, gue udah capek-capek bikin program ini secara sehari semalam gitu. Padahal in real case sehari semalam oke bikin program tapi kalau misalnya itu kena error ketika udah nyampe ke user itu bakal makan waktu mungkin bisa aja seminggu atau mungkin sebulan buat ngefixing gitu. Jadi better ya dari tim security resign aja developer sampai developer itu aware soal how we can secure early before we secure and repot-repot di akhir gitu. Mending repot di awal daripada repot di akhir gitu sih. Itu sih diancam aja gitu. Bahasanya gitu. Itu sih Mas. Oke, thank you. Oke, mungkin itu aja ya. Thank you teman-teman. So, time is up dari panitia juga udah ngangkat kertasnya terus. Oke, thank you. So, mohon maaf buat teman-teman apabila waktunya kurang atau mungkin ada kesalahan kata dan ucapan dan sebagainya karena kita juga masih sama-sama belajar. Thank you juga yang udah join session pertama kali ini. Selamat siang ya, selamat beraktivitas dan lanjut ke sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.